Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kemajuan teknologi ditandai salah satunya dengan kehadiran gadget. Hadirnya gadget memudahkan seseorang termasuk dalam mengabadikan momen melalui berfoto. Namun, tidak sedikit orang justru tidak suka berfoto. Bagaimana kepribadian seseorang tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Di era perkembangan teknologi gadget, tak jarang setiap pertemuan kita melakukan foto bersama atau sekedar selfie. Ini dilakukan untuk mengabadikan momen dan membagikan di media sosial. Namun, meski dianggap penting, rupanya tidak semua orang suka berfoto dan membagikan ke ranah publik. Sebagian orang justru tidak tertarik dengan berfoto. Ternyata hal ini dipengaruhi banyak faktor. Bahkan ini dapat menggambarkan kepribadian seseorang dari psikologi. Psikolog Unhas Istiana Tajuding mengatakan, kepribadian seseorang yang tak suka berfoto biasanya karena memiliki kepribadian introvert. Mereka tertutup dan merasa orang lain memperhatikan gerak-geriknya saat berfoto di lingkungan terbuka. Rasa kurang puas atas penampilan juga bisa menyebabkan seseorang tidak ingin berada di depan kamera. Self-esteem yang rendah mengakibatkan seseorang menghindari untuk dilihat pada kehidupan sosial. Selain itu, menurutnya kewaspadaan dan privasi juga menjadi alasan mengapa seseorang tidak suka berfoto. Apalagi masih banyak oknum yang terkadang menyalahgunakan hasil foto seseorang. Di sisi lain, seseorang yang memiliki pengalaman masa lalu yang negatif seperti kritik dan ejekan terkait foto mereka juga menjadikan kepribadian orang tak suka berfoto. Tentang foto itu tidak melulu alasannya karena kepribadian ya, tapi pada umumnya sih mereka memang punya self awareness yang cukup tinggi gitu. Jadi misalnya dia nggak mau foto bukan hanya karena mungkin ya biasanya karena dia memang tidak suka dengan kamera, tidak suka tampil di depan gitu ya. Ada memang orang-orang yang lebih suka di belakang layar, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga orang yang mungkin pada saat fotonya mau diambil itu dia tuh nggak siap gitu. Jadi itu bukan performance yang dia ingin orang lihat di kamera kayak gitu. Jadi bisa seperti itu. Terus bisa juga karena prinsip kehati-hatian. Jadi karena kita tahu sekarang yang namanya foto itu bisa diambil lalu kemudian di-create menjadi hal yang bermacam-macam termasuk untuk hal-hal yang ada unsur kejahatannya, kriminalnya seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang orang-orang yang tidak terlalu secure ya, kalau misalnya dia nggak tahu tujuan fotonya apa, siapa yang foto dan sebagainya, bagaimana keamanan penyimpanan datanya. Nah, biasanya dia juga nggak mau difoto seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang lain bisa saja mungkin dulu pernah punya pengalaman negatif ya. Jadi misalnya fotonya disalahgunakan atau mungkin ada pengalaman negatif lainnya sehingga dia menjadi enggan untuk berfoto. Dan biasanya juga ada masalah tentang alasan-alasan yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan seperti itu gitu ya. Jadi atau mungkin ada budaya-budaya yang dia yakini sehingga tidak begitu senang untuk berfoto, seperti itu sih. Menurut dosen psikologi ini, kepribadian seseorang yang tak suka berfoto bukan berarti orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang rendah. Apalagi saat ini banyak orang yang tak suka berfoto ataupun memasang foto di media sosial yang jangkauannya luas, hanya sekedar menjaga privasi, yang justru ini menjadi peluang untuk tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Seseorang yang juga tak suka berfoto, kepribadian yang perfeksionis. Mereka merasa foto yang didapatkan tidak sempurna. Terlepas dari itu, suka ataupun tidak suka berfoto tak menjadi masalah, sebab kepribadian seseorang yang berbeda-beda. Hanya saja dengan berfoto dapat mengabadikan dan menyimpan momen di masa mendatang. Zulkarnain, Unhas TV. Tahukah kamu bahwa hormon dopamin dan oksitosin memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perasaan nyaman dan bahagia saat berada dekat dengan orang-orang yang kita sayangi? Lantas bagaimana perbedaan mekanisme kerja kedua hormon ini dalam kehidupan manusia? Simak informasi selengkapnya untuk Anda.
Dopamin dan oksitosin seringkali disebut sebagai hormon kebahagiaan, tetapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam tubuh kita. Dopamin merupakan neurotransmitter yang berperan dalam sistem penghargaan otak. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, otak kita melepaskan dopamin yang mampu memberikan perasaan senang dan memotivasi kita untuk mengulangi perilaku tersebut. Dopamin juga berperan dalam proses belajar dan pengambilan keputusan. Sedangkan oksitosin, yang sering disebut sebagai hormon cinta, diproduksi ketika kita berinteraksi secara fisik dengan orang lain, seperti berpelukan atau bersentuhan. Hormon ini membantu memperkuat ikatan emosional dan rasa percaya antar individu, serta berperan dalam proses kelahiran dan menyusui, membantu ibu dan bayi membangun ikatan yang kuat. Sebenarnya hormon dopamin maupun oksitosin itu ketika terproduksi akan memunculkan rasa senang ya. Nah, hanya saja kalau dopamin itu lebih pada hormon yang mampu memotivasi atau bikin segar dan kita bersemangat gitu. Kalau oksitosin itu biasa kita kenal hormon cinta. Dia banyak terproduksi ketika misal kita berpegangan tangan dengan pasangan, berpelukan, atau misal sementara dalam kondisi menyusui anak. Hormon itu mekanismenya dia terproduksi kalau kita melakukan suatu perilaku tertentu. Misal kita berpegangan tangan, berpelukan, nah itu kan kulit kita bersentuhan, kemudian informasi ini dibawa oleh sistem saraf tepi kita menuju tempat hormon tersebut diproduksi gitu. Kemudian terjadilah produksinya dan itu berefek ke perasaan kita gitu. Di samping hormon dopamin yang memberikan kita perasaan senang dan motivasi, oksitosin lebih berfokus pada membangun hubungan dan ikatan emosional. Maka dari itu, kedua hormon ini bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan perasaan nyaman ketika kita berada di dekat orang-orang yang kita sayangi. Kalau oksitosin tersendiri itu akan lebih kelihatan kalau misal kita lagi sedang berdua-duaan mungkin ya dengan pasangan atau sedang menyusui. Nah itu terasa sekali kenapa banyak ibu-ibu yang merasa tenang, merasa kalau dia menyusui itu ikatannya makin erat dengan sang anak, yaitu salah satu efek dari hormon tersebut. Oksitosin itu sebenarnya dibutuhkan sekali untuk ibu yang mau memiliki anak gitu ya. Ketika memiliki anak, ya salah satu hormon yang membuat ikatan antar keluarga atau antar ibu dan anak itu erat, itu salah satunya oksitosin. Artinya hormon ini dibutuhkan nih untuk membangun kelekatan antara ibu dan anak. Makanya salah satu yang penting untuk dijalani itu adalah menyusui atau memberi ASI eksklusif minimal 6 bulan. 6 bulan pertama anak begitu. Nah, kalau di rumah misal bersama pasangan, supaya hormon bahagia atau hormon cintanya ini muncul, nah sering-seringlah misal mengelus-ngelus pasangan, berpelukan, itu akan karena hormon ini akan memberi efek ke tubuh. Misal kalau dopamin kan lebih bersemangat, lebih termotivasi. Kalau oksitosin kita merasa disayang atau apa. Nah kalau ini dimunculkan setiap harinya di lingkungan, itu akan membuat individu yang diberi itu atau yang terproduksi hormonnya merasa lebih senang gitu, lebih senang, lebih bersemangat, terus merasa merasa baik-baik saja. Susi Susanti juga menyebut bahwa hormon merupakan hal fluktuatif dan kondisional yang saling mempengaruhi. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan hal-hal yang dapat memunculkan hormon-hormon tersebut di dalam diri kita. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, obesitas pada anak memiliki dampak serius terhadap kesehatan jangka panjang, termasuk risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan hipertensi.
Pentingnya penanganan dan pencegahan obesitas sejak dini melalui pendekatan holistik melibatkan nutrisi yang tepat, aktivitas fisik, dan dukungan keluarga. Obesitas pada anak adalah masalah serius yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka. Selain menambah risiko penyakit seperti jantung, hipertensi, dan diabetes tipe 2, obesitas juga bisa menyebabkan berbagai penyakit lain yang tidak menular. Untuk mencegah dan menangani obesitas pada anak, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, pencegahan primer melibatkan pemberian nutrisi yang tepat sejak lahir, dimulai dengan ASI eksklusif selama 6 bulan, diikuti dengan empasi, dan kemudian makanan keluarga setelah usia 1 tahun. Pola makan yang sesuai dengan jadwal dan porsi yang tepat sangat penting dalam mencegah obesitas sejak dini. Kedua, pencegahan sekunder fokus pada mencegah terjadinya peningkatan lemak yang berlebihan pada anak usia 1 hingga 5 tahun, yang dikenal sebagai Early Adipose Theory Reborn. Ini melibatkan pemantauan berat badan anak secara rutin di posyandu dengan menggunakan grafik pertumbuhan WHO. Ketiga, pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada anak yang sudah mengalami obesitas. Ini mencakup penanganan kondisi kesehatan yang terkait dengan obesitas, seperti hipertensi dan diabetes tipe 2. Oke, terima kasih. Jadi untuk obesitas pada anak itu sebetulnya untuk jangka panjangnya itu banyak ya yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit sebetulnya. Jadi mulai dari kepala sampai kaki itu ada semua. Jadi apakah dia terkait dengan jantung, dengan hipertensi, ya kemudian dengan DM tipe 2, ya ini penyakit gula istilahnya ya, DM tipe 2, dislipidemi, ya itu semuanya, asma juga bisa ya, itu semuanya terkait dengan obesitas. Jadi jangka panjangnya banyak ya, tapi permulaannya adalah dari obesitas. Dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang orang bilang non-communicable disease. Ya, jadi bukan penyakit infeksi ya, tetapi yang non-communicable disease. Ya, jadi obesitas itu sebetulnya ada dua macam ya. Ada yang sifatnya nutrisional ya, ada yang sifatnya endogen ya. Yang paling sering yang lebih 90% itu adalah yang idiopatik atau nutrisional. Nah, di situ berbeda dengan endogen. Endogen itu dia sifatnya sindrom, dan itu memang sulit kita obati karena dia dari genetiknya berbeda dengan yang normal. Tapi yang nutrisional, nah itu yang artinya makan yang banyak. Nah, ini yang bisa kita tanggulangi ya sebenarnya ya. Nah, itu memang agak karena banyak ya, lebih 90%. Jadi rata-rata anak yang datang ke kami dengan obesitas itu memang karena kondisi yang nutrisional, yang obesity. Ya, jadi makannya yang banyak, ya makan yang banyak sehingga dia menjadi obesitas. Ini yang paling banyak. Sebetulnya pada saat anak lahir, 0 sampai 12 bulan itulah pertumbuhan yang paling pesat ya dari seorang anak. Nah, setelah itu dia akan menurun, Jadi kalau kita melihat grafik WHO, ya kita menggunakan grafik WHO ya 0 sampai 5 tahun di situ. Nah, kalau dia memang di atas plus 3 standar deviasi berarti itu adalah obesitas. Jadi kita untuk anak-anak balita itu kan setiap bulan ke posyandu ya. Nah, bisa kita monitornya di situ. Apakah dia gizi kurang, gizi baik ataupun dia obesitas, itu kita monitornya di posyandu. Tetapi memang secara selintas memang kita bisa tahu bahwa oh ini anak gemuk misalnya ya. Oh ini anak obesitas. Tetapi untuk memastikan lebih jauh apakah ini betul obesitas atau bukan, ya kita sebaiknya kita melihat grafik pertumbuhan. Ya, yang kami pakai di sini adalah grafik WHO. Ya, seperti itu. Kalau dia di atas plus 3 standar deviasi, nah itu baru kita katakan ini adalah obesitas. Ya. Penanganan obesitas pada anak memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penilaian kalori, dukungan dari orang tua, aktivitas fisik, dan perubahan perilaku. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada diet, tetapi juga memastikan keterlibatan seluruh keluarga dalam mendukung anak mencapai berat badan yang sehat. Dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, terhindar dari risiko penyakit jangka panjang akibat obesitas. Selain itu, penting bagi orang tua untuk rutin membawa anak ke posyandu atau puskesmas untuk imunisasi dan pemantauan pertumbuhan serta perkembangan anak. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.